Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Johar, Prodi Pendidikan Bahasa Jerman, akan menjelaskan proposal saya dengan judul Keefektifan Metode Pembelajaran Kooperatif Tipe Poster Session dalam Penguasaan Kosakata Bahasa Jerman Siswa Kelas 11 SMA Negeri 1 Campalagian. Bab 1. Pendahuluan latar belakang. Bahasa merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Fungsi bahasa adalah sebagai alat komunikasi. Dalam kehidupan, manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat berdiri sendiri atau membutuhkan orang lain. Kemudian, bahasa Jerman dikatakan sebagai salah satu bahasa internasional karena jumlah penggunaannya di negara Eropa berada pada tingkat pertama. Kosakata atau wordshots merupakan komponen yang sangat penting dalam pembelajaran bahasa, terkhusus bahasa Jerman. Karena apabila siswa dapat menguasai kosakata, maka dengan mudah siswa mempelajari bahasa tersebut. Berdasarkan kurikulum tahun 2013 dijelaskan bahwa kompetensi dasar pembelajaran bahasa Jerman dalam penguasaan kosakata, siswa diharapkan mampu menguasai kosakata bahasa Jerman dan memahami pelajaran bahasa Jerman yang mencerminkan kecakapan menggunakan kata, frasa, kalimat dengan huruf, ejaan dan tanda baca, serta susunan atau struktur yang tepat. Adapun penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu Kutari tahun 2016, Lupia tahun 2015, dan Wahyuni dalam Nuraina tahun 2017. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan metode poster session, pemahaman siswa terhadap materi yang telah dipelajari meningkat serta tuntas, yaitu dari 76,67 atau 71,42% menjadi 82,86 atau 88,09%, dan 79,5 yang sebelumnya 69,5, serta kosakata siswa termasuk dalam kategori cukup dengan nilai 69,5. Oleh karena itu, saya tertarik menggunakan metode poster session. Kemudian, rumusan masalah dalam penelitian itu, apakah metode pembelajaran kooperatif tipe poster session efektif digunakan dalam pembelajaran kosakata bahasa Jerman siswa kelas 12 SMA Negeri 1 Campalagian. Kemudian adapun tujuan penelitian yaitu untuk memperoleh data dan informasi tentang keefektifan metode pembelajaran kooperatif tipe poster session dalam pembelajaran kosakata bahasa Jerman siswa kelas 12 SMA Negeri 1 Campalagian. Adapun manfaat penelitian yaitu manfaat praktis dan manfaat teoritis. Kemudian bab 2, tinjauan pustaka dan kerangka pikir. Pengertian keefektifan. Menurut Handoko, kemudian menurut Abdurrahmat tahun 2003 dan menurut Kenneth dalam Syarif tahun 2015. Dari ketiga pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa efektivitas pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya atau ketepatan penggunaan sesuatu agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Kemudian pengertian metode pembelajaran menurut Hamsa tahun 2014, menurut Sunardi, menurut Sujana dalam Sunardi tahun 2014, dan menurut Sangidu dalam Sunardi tahun 2014. Dari ketiga pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa metode pembelajaran adalah suatu perencanaan yang bersistem untuk menyajikan materi pembelajaran. Metode pembelajaran dilakukan secara terstruktur untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian
Metode poster session. Pengertian metode poster session yaitu menurut Said dalam Kutari dan Silberman. Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa metode poster session adalah metode presentasi alternatif yang merupakan sebuah cara yang tepat untuk menginformasikan kepada siswa secara cepat. Metode poster session adalah metode dengan menggunakan gambar untuk menciptakan imajinasi siswa berdasarkan pengalamannya. Kemudian adapun langkah-langkah metode poster session. Yang pertama, siswa diminta agar dapat mencapai tujuan pembelajaran mengenai subtema yaitu Essen und Trinken. Kedua, siswa dibagi dalam beberapa kelompok, masing-masing kelompok terdiri dari 4-6 orang. Ketiga, siswa diminta untuk mempersiapkan gambaran visual pada sebuah poster atau papan pengumuman. Keempat, siswa diminta agar isi poster tersebut harus jelas. Kelima, masing-masing kelompok diminta untuk menempelkan materi di depan kelas dan mempresentasikan. Keenam, masing-masing kelompok diminta untuk memberikan soal kepada kelompok lain untuk dikerjakan di depan kelas. Ketujuh, siswa diinstruksikan oleh guru agar masing-masing kelompok membuat kesimpulan. Kedelapan, siswa diminta untuk menyimpulkan keuntungan apa saja yang diperoleh dari kegiatan ini. Kemudian, adapun kelebihan dan kekurangan metode poster session. Kelebihan yang pertama yaitu peserta didik menjadi siap memulai pelajaran karena peserta didik belajar terlebih dahulu. Kedua, peserta didik aktif bertanya dan mencari informasi. Ketiga, materi dapat diingat lebih lama. Keempat, kecerdasan peserta didik diasah pada saat peserta didik mencari informasi tentang materi tanpa bantuan guru. Namun, juga terdapat kekurangan, yaitu yang pertama, siswa yang jarang memperhatikan atau bosan jika bahasan dalam metode tersebut tidak dikuasai. Kedua, pelaksanaan metode harus dilakukan oleh pendidik yang kreatif, sedangkan tidak semua pendidik memiliki karakter tersebut. Ketiga, pola pikir dan karakter siswa yang berbeda-beda. Kemudian, pembelajaran kosakata, pengertian kosakata. Menurut Nurgiantoro tahun 2001, kemudian menurut Hair dalam Ardianti tahun 2018, dan menurut Ulrich tahun 2007. Dari ketiga pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kosakata adalah suatu kekayaan kata yang harus dimiliki dan dikuasai oleh seseorang atau sekelompok orang untuk berkomunikasi. Selanjutnya, adapun jenis-jenis kosakata dalam bahasa Jerman. Yang pertama itu kata benda atau nomen. Kedua, kata kerja atau verben. Ketiga, kata sifat atau adjektif. Keempat, kata ganti possessive pronomen, kata ganti kepunyaan. Dan yang kelima, kata penghubung conjunction. Baik, adapun bagan kerangka pikir, yaitu yang pertama pembelajaran bahasa Jerman yang terdiri dari 4 keterampilan, yaitu Hörverstehen, Leseverstehen, Sprecherfertigkeit, dan Schreibfertigkeit. Kemudian kosakata bahasa Jerman, kemudian metode poster session, dan penguasaan kosakata bahasa Jerman. Hipotesis dalam penelitian ini yaitu H1, metode pembelajaran kooperatif tipe poster session efektif dalam penguasaan kosakata bahasa Jerman siswa SMA Negeri 1 Campalagian. Kemudian H0, metode pembelajaran kooperatif tipe poster session tidak efektif dalam penguasaan kosakata bahasa Jerman siswa SMA Negeri 1 Campalagian. Kemudian bab 3 yaitu metode penelitian. Variabel penelitian. Tujuan utama penelitian ini adalah
untuk menguji keefektifan metode pembelajaran tipe poster session dalam penguasaan kosakata bahasa Jerman siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Cempalagian. Karena itu, dalam penelitian ini terdapat dua macam variabel, yaitu variabel bebas dengan simbol X dan variabel terikat dengan simbol Y. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah metode pembelajaran kooperatif tipe poster session, sedangkan variabel terikat adalah penguasaan kosakata atau Wortschatz bahasa Jerman. Kemudian, definisi operasional variabel. Penelitian ini menggunakan dua variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Untuk lebih memahami definisi operasional dua variabel, maka diuraikan definisi operasional yang dimaksud. Metode pembelajaran dalam penelitian ini adalah metode poster session dalam penguasaan kosakata. Melalui metode pembelajaran ini, siswa diharapkan mampu meningkatkan kosakata melalui metode pembelajaran poster session. Karena telah dibuat beberapa poster yang berukuran sedang, siswa akan menempelkan kosakata ke poster tersebut. Sedangkan untuk penguasaan kosakata, siswa bertugas untuk mencari dan menemukan kosakata yang baru, kemudian kosakata tersebut ditempelkan ke poster yang telah disediakan dan disesuaikan dengan tujuan pembelajaran serta indikator yang disusun berdasarkan kurikulum 2013 yang berlaku di sekolah tersebut. Kemudian populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini yaitu siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Cempalagian dengan jumlah keseluruhan kelas sebanyak 3 kelas dan jumlah siswa sebanyak 105 orang. Sampel penelitian diambil dua kelas, yaitu digunakan sebagai kelas eksperimen dan kelas kontrol. Pengambilan sampel dilakukan secara acak atau random sampling. Dari pemilihan secara acak terpilih kelas 11 IPA 4 yang terdiri atas 34 siswa, sedangkan kelas kontrol dan kelas kontrol yaitu kelas 11 IPA 5 yang terdiri atas 34 siswa sebagai kelas eksperimen, sebagai kelas kontrol. Teknik pengumpulan data yang pertama, pretest, yaitu tes yang diberikan kepada siswa sebelum perlakuan yang bertujuan untuk mengetahui tingkat kemampuan awal siswa terhadap materi yang akan diajarkan dengan tema Essen und Trinken. Kemudian post-test, yaitu tes yang diberikan kepada siswa setelah diajar dengan menggunakan metode tipe poster session dan yang diajar dengan menggunakan metode komunikatif dengan tema Essen und Trinken. Tes ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana tingkat pencapaian siswa setelah menerapkan metode poster session. Tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes penguasaan kosakata yang berjumlah 30 butir soal yang terdiri dari 15 butir pilihan ganda, 5 butir soal mencocokkan gambar, 5 butir soal mengisi kalimat yang rumpang, dan 5 butir soal mencari kata yang tidak tepat. Setiap jawaban yang benar masing-masing mendapat skor 1 dan setiap jawaban yang salah mendapat skor 0, sehingga jawaban maksimal yang diperoleh siswa adalah 100. Dengan melakukan tes dapat diketahui apakah metode pembelajaran poster session efektif digunakan pada pembelajaran bahasa Jerman siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Cempalagian. Teknik analisis data yang pertama yaitu dengan menggunakan uji normalitas dengan rumus C kuadrat, kedua uji homogenitas, dan ketiga uji T untuk hipotesis. Baiklah, demikian penjelasan proposal saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.